Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Tripangestu dengan NIM 66612301131. Jadi di sini saya akan membahas terkait analisis matriks SWOT dari organisasi sektor publik, yang dimana saya mengambil studi kasus pada kantor pajak Kota Serang. Jadi disclaimer terlebih dahulu bahwa analisis matriks SWOT ini nantinya akan menghadirkan 4 strategi, yaitu strategi strength dan opportunities, strategi strength dan threat, strategi weakness dan opportunities, dan juga strategi weakness dan threat. Yang kemudian dari strategi-strategi tersebut nantinya akan melalui proses bobot, melalui proses peratingan, dan juga mendapatkan skor atau nilai. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama, yaitu strategi SO atau Strength dan Opportunities. Yang pertama yaitu memanfaatkan jaringan luas dengan mengadakan kerjasama strategis dan kampanye edukasi mengenai pentingnya pajak untuk menarik lebih banyak wajib pajak. Untuk strategi ini saya berikan bobot sebesar 0,15 dan saya berikan rating sebesar 4. Lalu kemudian menghasilkan nilai sebesar 0,60. Lalu kemudian strategi yang kedua yaitu saya menggunakan teknologi digital seperti aplikasi pajak dan portal online untuk mempercepat layanan serta mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan perspektif negatif. Untuk strategi ini saya berikan bobot sebesar 0,12 dan rating sebesar 4. Kemudian dihasilkan skor sebesar 0,48. Lalu subtotal yang dihasilkan dari strategi SO yaitu sebesar 1,08. Kemudian ada strategi ST, Strength dan Threat, yaitu mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi dan mencegah praktek kolusi pajak. Nah, untuk strategi ini saya berikan rating sebesar 0,12 dan bobotnya sebesar 2, dan kemudian dihasilkan skor yaitu sebesar 0,24. Kemudian strategi yang kedua dari ST yaitu mengadakan seminar, pelatihan, serta media sosial untuk menyampaikan perubahan kebijakan perpajakan secara jelas kepada masyarakat. Nah, ini saya berikan bobot sebesar 0,09 dengan rating sebesar 3, kemudian dihasilkan skor sebesar 0,27, sehingga subtotal yang didapat dari strategi ST ini sebesar 0,51. Kemudian ada strategi WO atau weakness dan opportunities, yaitu menyusun panduan sederhana dan transparan untuk prosedur perpajakan guna mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Ini saya berikan bobot sebesar 0,15 dengan rating sebesar 4, kemudian didapatkan skor atau nilai sebesar 0,60. Kemudian yaitu ada yang kedua dari strategi WO, yaitu mengadakan pelatihan rutin bagi petugas pajak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk strategi ini saya berikan bobot sebesar 0,12 dengan rating sebesar 4, kemudian dihasilkan skor atau nilai sebesar 0,48, sehingga subtotal yang didapat dari strategi WO ini sebesar 1,08. Kemudian strategi weakness dan threat yang terakhir yaitu mengadopsi dan mengembangkan sistem informasi berbasis cloud untuk memastikan kesiapan menghadapi tantangan global dan perubahan kebijakan di masa yang mendatang. Ini saya berikan bobot sebesar 0,15 dengan rating sebesar 3, kemudian didapatkan skor atau nilai sebesar 0,45. Lalu kemudian yang kedua dari strategi WT yaitu mengadakan kampanye nasional secara digital melalui platform-platform online yang menyoroti dampak positif dari pajak terhadap pembangunan serta memperkuat peran KPP atau Kantor Pelayanan Pajak sebagai mitra masyarakat. Untuk strategi ini saya berikan bobot sebesar 0,12 dan juga rating sebesar 3, kemudian didapatkan skor atau nilai sebesar 0,36, sehingga subtotal dari strategi WT yaitu sebesar 0,81. Dan total dari keseluruhan strategi,
total dari subtotal yang dihasilkan tiap-tiap strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT, yaitu sebesar 3,48. Nah, mungkin sekian dari saya untuk presentasi atau penjelasan mengenai analisis matriks SWOT dari kantor pajak di Kota Serang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.